materi yang pertama itu tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Untuk organ-organ sistem pencernaan itu sendiri, yang pertama ada rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum, dan ada anus. Untuk yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan organ yang berfungsi untuk membantu memecah zat makanan. Rongga mulut mengandung dua organ sistem pencernaan, yaitu ada gigi dan ada lidah. Untuk yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan tabung berotot dengan panjang sekitar 25 cm yang memanjang dari ujung mulut ke lambung yang berfungsi untuk melewatkan atau mendorong makanan yang dikunyah dari mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, ada lambung atau ventrikel. Lambung atau ventrikel merupakan bagian saluran pencernaan yang membesar yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan mencernanya secara kimiawi dengan bantuan sari lambung. Lalu yang keempat ada usus halus atau intestinum. Usus halus atau intestinum merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Organ ini memiliki fungsi untuk penyerapan air sehingga penyerapan zat makanan akan lebih maksimal. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Untuk yang kelima itu ada usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon merupakan bagian usus yang terletak antara usus buntu dan rektum. Organ ini berfungsi menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Yang keenam ada rektum. Rektum merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus, menahan feses agar tidak keluar tiba-tiba, dan membantu feses melewati peristaltik. Untuk yang ketujuh itu ada organ anus. Anus merupakan bukaan dari rektum ke lingkungan luar yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses. Selanjutnya yaitu mekanisme pencernaan. Pertama, makanan akan masuk dan dicerna di mulut. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu makanan dikunyah oleh gigi menjadi bagian yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Setelah itu, makanan ditelan dan melewati esofagus melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot-otot esofagus yang mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya, pada lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik, otot-otot lambung mengaduk makanan untuk mencampurnya dengan enzim dan asam lambung. Pencernaan secara kimiawi, asam lambung atau HCl dan enzim peptin mulai memecah protein menjadi peptida. Setelah melewati proses pencernaan pada lambung tadi, kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Pada usus halus, khususnya pada bagian duodenum, cairan empedu dari hati dan enzim pankreas masuk ke duodenum untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat. Pada bagian yang lain, khususnya pada bagian duodenum dan ileum, proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus yang memiliki villi dan mikrofili untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Selanjutnya yaitu makanan yang sudah dicerna itu akan disimpan di dalam rektum yang akan dikeluarkan melalui anus melalui proses pembuangan air besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Zat-zat sisa ini apabila dibiarkan menumpuk di dalam tubuh akan meracuni dan berbahaya bagi tubuh. Untuk menghindari masalah akibat zat-zat sampah ini, maka harus dikeluarkan dari sel, jaringan, kemudian tubuh. Organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Setiap alat ekskresi memiliki fungsi dan mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas organ yang berperan sebagai sistem ekskresi. Yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh bagian luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan. Selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi sebab di dalamnya terkandung kelenjar keringat yang mengekskresikan 5% hingga 10% dari keseluruhan sisa metabolisme.
Zat sisa yang dikeluarkan melalui kulit adalah air dan garam-garam. Kulit manusia tersusun oleh 3 lapisan utama, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan ikat bah kulit atau hipodermis. Jadi sebagai organ ekskresi, kelenjar-kelenjar di kulit akan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru ini letaknya di rongga dada. Paru-paru merupakan organ vital manusia yang berperan dalam proses pernapasan. Dalam sistem ekskresi, paru-paru ini berfungsi untuk mengekskresikan air dan karbon dioksida. Proses ekskresi di paru-paru yaitu saat kita bernafas, darah yang kaya oksigen akan mengalir ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini akan terjadi pertukaran gas, di mana oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Karbon dioksida yang dikeluarkan dari darah akan dihembuskan keluar dari tubuh saat kita bernapas. Manfaat paru-paru sebagai organ ekskresi yaitu membantu membuang kelebihan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses metabolisme, menjaga keseimbangan pH darah dengan mengeluarkan kelebihan karbon dioksida, dan mencegah akumulasi zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Organ ekskresi yang selanjutnya adalah ginjal. Ginjal ini terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh. Fungsi utama dari hati dalam sistem ekskresi yaitu menetralkan dan mengubah zat-zat racun atau sisa metabolisme menjadi bentuk yang dapat dikeluarkan dari tubuh, serta memproduksi dan menyimpan empedu yang berperan dalam pembuangan kolesterol dan zat-zat lain dari dalam tubuh. Proses ekskresi di hati yaitu hati akan menyaring darah dan mengubah zat-zat racun atau sisa metabolisme menjadi bentuk yang dapat dikeluarkan. Kemudian hati akan mengubah amonia yang merupakan hasil akhir metabolisme protein menjadi urea yang dapat dikeluarkan melalui ginjal. Lalu hati akan produksi empedu yang membantu membuang kolesterol, bilirubin, dan zat-zat lain dari tubuh. Organ ekskresi yang selanjutnya adalah ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh. Fungsi utama ginjal dalam sistem ekskresi yaitu menyaring darah, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dan kelebihan air dari tubuh, serta mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Proses ekskresi di ginjal yaitu ginjal akan menyaring darah dan mengambil zat-zat sisa metabolisme seperti urea, asam urat, dan keratinin. Lalu zat-zat sisa tersebut akan diubah menjadi urin dan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Ginjal juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh dengan menyerap kembali air, natrium, kalium, dan zat-zat lain yang dibutuhkan. Manfaat ginjal sebagai organ ekskresi yaitu membantu membuang zat-zat sisa metabolisme dan kelebihan air dari dalam tubuh, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah, serta mencegah akumulasi zat-zat toksik yang dapat berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Hasil penyaringan di glomerulus akan menghasilkan urin primer yang memiliki kandungan elektrolit, kritaloid, ion Cl, ion HCO3, garam-garam, glukosa, natrium, kalium, dan asam amino. Kemudian proses reabsorpsi. Proses ini terjadi di tubulus proksimal. Proses reabsorpsi akan terjadi penyaringan asam amino, glukosa, asam asetoasetat, vitamin, garam-garam anorganik, dan air. Pada proses ini terbentuk urin sekunder. Lalu proses augmentasi. Pada proses ini terbentuk urin sesungguhnya. Lalu urin ini akan mengalir dan berkumpul di tubulus kolektivus untuk kemudian bermuara di rongga ginjal. Selanjutnya adalah sistem pernafasan. Yang dinamakan sistem pernafasan yaitu ketika terjadinya pengangkutan O2 dan juga CO2. Pertukaran gas antara O2 dengan CO2
terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa aksi hemoglobin atau HBO seperti reaksi berikut. Hb plus O2 menghasilkan HbO2. Adapun tahapan proses pengikatan oksigen adalah sebagai berikut. Yang pertama, alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, O2 sebagian besar diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin. Selanjutnya, selain diikat oleh hemoglobin, sebagian besar O2 larut di dalam plasma darah. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan melalui jaringan sel untuk proses oksidasi. O2 yang sudah terikat pada hemoglobin dalam bentuk aksi hemoglobin tadi diangkut menuju sel dengan reaksi O2 yang masuk ke dalam jaringan kemudian akan diberikan pada mitokondria untuk respirasi seluler. Dari respirasi seluler itulah energi dihasilkan. Tetapi dalam peristiwa ini tidak hanya O2 saja yang diperlukan, melainkan juga makanan yang terlarut dalam darah. Selanjutnya yaitu mekanisme pengangkutan CO2. Proses oksidasi atau pembakaran dalam sel akan menghasilkan CO2 sebagai hasil respirasi sel yang kemudian akan diangkut lewat kapilar vena darah menuju alveolus. CO2 dalam alveolus ini akan dikeluarkan melalui paru-paru. Pengangkutan CO2 keluar dari tubuh umumnya berlangsung menurut reaksi berikut. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3 dan juga menghasilkan H+ tambah HCO3. Adapun tahapan proses pengeluaran karbon dioksida adalah sebagai berikut. Di jaringan, CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Selanjutnya, ketika CO2 berada di dalam darah dan sebagian besar CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat atau HCO3-. 20% CO2 akan terikat oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% CO2 lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah, CO2 dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung CO2 dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme pernapasan. Menurut Kemalasari DKK 2011, mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu inhalasi atau inspirasi dan ekshalasi atau ekspirasi. Yang pertama, inhalasi atau inspirasi. Pada saat inspirasi, udara masuk ke paru-paru. Otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar. Sedangkan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara paru-paru. Akibatnya udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru sehingga paru-paru akan mengembang. Volumenya menjadi lebih besar sedangkan tekanannya menjadi lebih kecil dari tekanan udara bebas. Yang kedua yaitu ekshalasi atau ekspirasi. Pada saat ekspirasi udara keluar dari paru-paru. Otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula atau relaksasi, sehingga tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula dan volume rongga dada akan mengecil, sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru, sehingga rongga paru-paru ikut mengecil dan tekanan udara dalam rongga paru-paru meningkat. Keadaan inilah yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Yang selanjutnya yaitu volume pulmo. Menurut Wasit DKK 2021, volume paru-paru merupakan proses yang digunakan dalam mengukur jumlah udara pada fungsi tertentu. Volume paru-paru terdiri dari 4 bagian, yaitu diantaranya tidal volume, merupakan jumlah volume udara yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan oleh paru-paru setiap pernapasan normal. Jumlah volume udara untuk laki-laki yaitu 500 mili dan perempuan 380 mili.
Yang kedua yaitu inspiratory reserve volume, adalah jumlah volume udara yang diperoleh saat menarik napas dengan maksimal sampai akhir volume tidal. Pada laki-laki biasanya mencapai 3.100 mili dan perempuan 1.900 mili. Yang ketiga yaitu expiratory reserve volume, adalah jumlah volume udara yang diperoleh saat menghembuskan napas dengan maksimal sampai akhir volume tidal. Pada laki-laki biasanya mencapai 1.200 mili dan perempuan 800 mili. Yang keempat yaitu residual volume, adalah jumlah volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah menghembuskan nafas secara maksimal. Volume residu sangat penting untuk kelangsungan aerasi dalam darah saat jeda pernapasan. Jumlah volume residu pada laki-laki biasanya 1.200 mili dan perempuan 800 mili. Materi selanjutnya adalah sistem imun. Sistem imun terdiri atas sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Dalam mekanisme imunitas non-spesifik memiliki sikap selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen. Sistem imun ini bertindak sebagai sistem pertahanan pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak spesifik terhadap patogen atau mikroorganisme tertentu. Pada sistem imun non-spesifik berada pada pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua. Pada pertahanan lapis pertama ini ada pertahanan fisik dan mekanik, yang merupakan barrier pertama yang mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh. Komponen imun dalam pertahanan fisik dan mekanik ini ada kulit, membran mukosa, silia pada saluran pernapasan, mekanisme batuk, bersin, dan tekanan pada pengeluaran urin. Selanjutnya, pada pertahanan lapis pertama ada pertahanan fisiologis atau kimia. Komponen penting yang ada pada pertahanan ini antaranya suhu, pH, serta beberapa molekul dan faktor larut lainnya. Beberapa spesies tidak rentan terhadap penyakit tertentu karena suhu tubuh normal mereka mampu mencegah pertumbuhan patogen. Keasaman lambung juga merupakan salah satu bandar fisiologis karena hanya sedikit mikroba yang tertelan dapat bertahan hidup pada lambung yang memiliki pH rendah. Sejumlah faktor larut seperti lisozim, interferon, dan komplement juga berperan dalam sistem imun non-spesifik. Lisozim merupakan enzim hidrolitik yang dapat dijumpai pada sekresi mukus dan air mata, yang bekerja dengan memecah lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri. Interferon merupakan sekelompok protein yang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus. Interferon memperingatkan sel-sel di sekitarnya jika ada infeksi virus. Lalu, sel-sel di sekitarnya tersebut akan mensintesis protein yang menghalangi virus untuk menginfeksi dan mereplikasi dirinya. Selanjutnya, sistem komplement. Sistem komplement adalah sekelompok protein serum yang inaktif di dalam sirkulasi darah. Komplement ini ialah sekelompok protein bebas dalam darah yang menjadi aktif dengan adanya antibodi yang berikatan dengan antigen, atau bila ada komplement-komplement yang berinteraksi dengan bagian patogen. Serangkaian reaksi dari protein-protein tersebut pada akhirnya membentuk match atau membran atak kompleks yang mampu membuat lubang pada membran bakteri. Sistem komplement juga merangsang reaksi inflamasi. MAS menyebabkan cairan sitoplasma sel bakteri keluar dan air masuk ke dalam sel, lalu mengakibatkan sel lisis dan mati. Pertahanan lapis kedua dari sistem imun ini ada pertahanan seluler, yaitu sel darah putih leukosit yang berperan penting. Pertahanan dari leukosit disebut juga dengan fagositosis. Fagositosis yaitu memakan atau memasukkan partikel ekstrak sel ke dalam sel imun. Sel leukosit yang dapat melakukan fagositosis adalah makrofag, neurofil, sel dendrit, eosinofil, monosit, dan sel Notch. Selanjutnya ada sel natural killer, yaitu sel yang mekanisme kerjanya mirip dengan sel limfosit T sitotoksik. NK sel ini dapat mendeteksi dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan membran sel pada paparan satu. Lalu ada reaksi pertahanan inflamasi atau peradangan, yaitu dengan tanda klinis berupa merah dan bengkak dengan rasa panas dan nyeri. Reaksi inflamasi ini tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba, tetapi juga respon terhadap kerusakan jaringan seperti terluka atau terbakar. Seperti contoh gambar kulit yang tergores ini, reaksi yang pertama mengirimkan sinyal pembuluh darah, lalu sel fagosit dari pembuluh darah berdifusi ke arah luka. Sel fagosit ini memakan kuman pada kulit yang terluka. Selanjutnya adalah sistem pertahanan tubuh spesifik.
Pertahanan tubuh spesifik ini adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh. Sistem pertahanan ini terbagi menjadi dua, pertahanan spesifik seluler dan humoral. Yang pertama adalah pertahanan spesifik seluler. Ini adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang telah menginfeksi sel tubuh. Aktor utama yang terlibat adalah limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang, namun disimpan di kelenjar timus. Untuk jenis-jenis limfosit T itu ada 3, limfosit T sitotoksik, limfosit T helper, dan limfosit T memori. Agar dapat bekerja, sel T helper perlu diaktifkan oleh APC atau antigen presenting cell. APC berfungsi menyajikan fragmen antigen di permukaan selnya. Ketika fragmen antigen ini berikatan dengan reseptor sel T helper, maka sel T helper akan teraktivasi. Yang kedua adalah pertahanan spesifik humoral. Pertahanan ini adalah pertahanan tubuh yang menyerang antigen yang terdapat pada cairan tubuh. Aktor utama untuk pertahanan spesifik humoral ini adalah limfosit B. Limfosit B ini dibentuk dan ditempatkan di sumsum tulang belakang. Limfosit B dapat diaktifkan langsung oleh antigen untuk berubah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi, sedangkan sel B memori berfungsi untuk mengingat antigen sehingga mempercepat produksi antibodi. Kesimpulan dari materi kami yaitu, mekanisme dari sistem pencernaan manusia dimulai dari makanan, masuk dan dicerna oleh mulut, kemudian melewati esofagus, menuju lambung, yang selanjutnya diserap oleh usus halus dan usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Proses pembentukan urin pada manusia terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sistem pernapasan terbagi menjadi 2, yaitu inspirasi, O2 masuk ke dalam tubuh, dan juga ekspirasi, CO2 keluar dari tubuh. Sistem imun terdiri dari sistem imun non-spesifik pada lapis pertahanan 1 dan 2. Lalu, sistem imun spesifik pada lapis pertahanan ketiga. Pada sistem imun non-spesifik, pertahanan pertama ada pada pertahanan fisik, mekanik, dan fisiologis. Sedangkan pada pertahanan kedua, terdapat pada pertahanan seluler yang melibatkan sel-sel darah putih. Sistem pertahanan imun spesifik terdiri dari 2 bagian, yaitu pertahanan spesifik seluler, aktor utamanya limfosit T, dan pertahanan spesifik humoral, aktor utamanya yaitu limfosit B.